Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan semua pada sehat ya, amin. Oke, langsung teman-teman ya. Hari ini beritanya teman-teman, Prabowo dan Gibran resmi ya ditetapkan oleh KPU menjadi pemenang Pilpres 2024. Jadi sudah resmi Prabowo menjadi presiden dan wakil presiden 2024-2029 ya teman-teman. Jadi tinggal dilantik saja nanti. Jadi mulai hari ini Prabowo Gibran sudah resmi jadi pemenang Pilpres. Jadi presidennya nanti sampai 2029 adalah Prabowo dan wakilnya Gibran Raka Buming Raka ya. Bicara tentang presiden dan wakil presiden, teman-teman ya, saya sebenarnya bisa bicara banyak tentang hal itu, cuma saya nggak mau terlalu tajam bicaranya, saya akan bicara secara makro saja ya, teman-teman. Jadi Indonesia ini butuh pemimpin yang komprehensif, ya, komprehensif, paripurna, ya, yang sifatnya progresif, teman-teman. Jadi sifatnya progresif. Progresif saja di dalamnya ada inovatif ya. Jadi harus inovatif. Negeri ini harus inovatif teman-teman untuk mengejar ketertinggalan. Jadi Indonesia itu kan ada banyak ketertinggalan ya. Negara sebesar Indonesia ini harus kejar tuh ketertinggalannya itu. Baik dari teknologi ya, industrialisasi, GDP ya, semuanya itu harus dikejar teman-teman. Jadi caranya gimana? Ya, salah satunya secara makronya butuh kepemimpinan yang kuat. Ya, kepemimpinan yang kuat tuh berpikirnya holistik. Ya, berpikirnya holistik. Nah, nanti diterjemahkan oleh ahli-ahli teman-teman, oleh ahli-ahli yang sifatnya tuh orientasinya goal. Ya, orientasinya itu benar-benar tujuannya itu yang paripurna. Di mana ketertinggalan Indonesia sebagai negara yang kaya ini ya supaya eksplorasi ya semua yang kemarin tersumbat-sumbat ya, tersumbat-sumbat kenapa Indonesia kok tertinggal, kenapa Indonesia kok nggak maju, kenapa Indonesia kok belum seperti ini, belum seperti itu, harus diambil tuh sumbatannya ada di mana, kenapa korupsi masih banyak di Indonesia, itu harus diberesin semua, dari undang-undangnya, dari sumber daya manusianya, dari mentalnya, itu harus disikat teman-teman ya, harus disikat. Dan itu butuh pemimpin yang kuat, butuh pemimpin yang kuat, butuh pemimpin yang eh, suka bertindak ya, bukan hanya ngomong-ngomong aja, suka bertindak. Nah, ini nanti kita berharap ya dengan kepemimpinan Prabowo Gibran ini semua bisa dilakukan. Contohnya koruptor nih teman-teman ya. Koruptor itu adalah kejahatan yang paling jahat. Koruptor itu ada kejahatan yang paling jahat. Orang jahat yang paling jahat itu ya koruptor, teman-teman. Pertama ya, dia udah kaya. Kedua, dia punya jabatan. Ya. Ketiga, dia masih rakus. Keempat, dia maling uang negara. Kelima, dia bikin rakyat susah. Ya, koruptor tuh bisa jelentreh kemana-mana. Makanya koruptor itu harus sikat habis. Sampai ke keluarganya ya, harus disikat habis. Kalau nggak ada jera koruptor di negeri ini. Efeknya kemana? Saya bisa jelaskan panjang lagi tentang seperti itu ya teman-teman. Jadi ada sisi lain yang teman-teman nggak tahu ya, yang pengalaman saya panjang itu. Jadi karena korupsi itu teman-teman ya, jalan-jalan, saya ambil contoh korupsi di bidang infrastruktur aja, jalan gitu ya. Itu efeknya jadi kualitasnya ya, kualitas jalan nggak maksimal, seharusnya 10 tahun jadi 5 tahun, jadi 4 tahun, jadi 3 tahun. Gara-gara ya dikorupsi itu. Itu baru hal-hal kecil teman. Belum yang sifatnya lebih besar lagi tentang risiko-risiko bernegara. Korupsi itu gede banget teman-teman ya. Ya, risikonya kalau korupsi dibiarkan, jadi negara ini serba serba kropos, kropos segala-galanya. Makanya kalau korupsi diberantas habis, semuanya nanti akan berkualitas. Cara hidup berkualitas ya, yang sifatnya fisik juga berkualitas, cara pandang masyarakatnya juga berkualitas, nggak kotor, ya cara pandangnya bersih. Nanti budaya masyarakat juga bisa diterapkan, ditegakkan dengan rapi, ya. Itu karena apa? Diberi contoh oleh atasannya atau elitnya. Nah, ini yang harus dilakukan oleh Prabowo Gibran ke depan ya. Itu baru sekelumit teman-teman ya.
yang saya lihat sepanjang hidup saya itu banyak sekali tentang birokrat, teman-teman. Birokrat itu di dalamnya macam-macam ya, ada ASN, ada legislatif, ada yudikatif, macam-macam lah yang sifatnya itu dibayar oleh APBN. Ya. Itu harus benar-benar amanah. Kalau nggak amanah, aduh teman-teman, kita lihat ya, bahwa aduh, kalau saya ngelihat koruptor itu inginnya dihukum seberat-beratnya. Ya, saya inginnya dihukum bukan seperti sekarang, dihukum enak di ruangan dikasih makan, bukan, dihukum seberat-beratnya. Bahkan saya sampai out of the box cara berpikir untuk memberikan hukuman kepada koruptor. Ya, saya taruh di lapangan, ya ini opini saya ya, taruh di lapangan, panas kepanasan, hujan kehujanan, siang malam di lapangan, biar digigiti nyamuk, Saya sampai seperti itu berpikir gimana nih supaya koruptor ini nggak ada di negeri ini. Ya itu salah satunya ya. Selain dimiskinkan, dirampas semua asetnya sampai nol gitu ya. Oke, itu saja teman-teman. PR, salah satu PR, masih banyak lagi ya PR-PR yang lain, belum tentang geopolitik ya, kita bahas nanti geopolitik ya, ini tentang koruptor dulu ya teman-teman. Ya update terus beritanya di Buat Makan TV, sampai jumpa.